Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Andaya Mansur, biasa dipanggil Mister Andaya. Saya adalah TOEFL trainer, saya membantu beberapa sekolah, kampus, dan beberapa perusahaan untuk pembelajaran TOEFL. Nah, keseharian saya mengajar di UHAMKA, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka di Jakarta. Saya sebagai dosen bahasa Inggris khusus TOEFL, jadi TOEFL spesialis. Nah, pada kali ini saya akan menerangkan ke kalian tentang apa itu TOEFL, tujuan TOEFL, dan kegunaan atau manfaat sertifikat TOEFL buat kalian kita semua. Baik, TOEFL adalah Test of English as a Foreign Language. Ini tes bahasa Inggris untuk orang asing di luar orang Amerika, orang Inggris, dan lain-lain negara lain yang mereka memang udah kesehariannya memakai bahasa Inggris, native English. Nah, kita orang asing makanya kita harus tes TOEFL. Tes TOEFL itu tes berstandar internasional, makanya sertifikat TOEFL-nya itu diakui untuk segala kepentingan karena berstandar internasional. Tes TOEFL itu ada 3 jenis, ada paper based menggunakan kertas, computer based, dan ada internet based. Nah, kita pakai yang paper based itu biasa lebih familiar, lebih banyak dipergunakan untuk kepentingan kebutuhan nasional atau di Indonesia ya. Nanti saya akan jelaskan tes paper based seperti apa juga di video berikutnya. Manfaat TOEFL. Nah, yang pertama itu jelas sekali studi lanjut S1, S2, S3. Jadi untuk anak SMA, SMK, jurusan apapun ketika dia mau S1, sertifikat TOEFL-nya bisa dilampaikan sebagai syarat atau ketika masuk di tes TOEFL atau diminta untuk menyerahkan sertifikat TOEFL. S2, S3 juga. Sertifikatnya bisa dipakai. Yang kedua, syarat CPNS. Nah, ini yang sangat penting juga. Jika kalian lulus mau SMA, SMK, SMKK atau apapun setara SLTA, ketika lulus itu kan ingin melamar menjadi PNS. Nah, syarat CPNS adalah TOEFL sertifikat. Skornya minimal cuma 400, alhamdulillah di Jakarta dan sekitarnya. Nah, CPNS ini selalu dibuka setiap bulan November setiap tahunnya. Nah, sebagai syarat awal syarat administrasi mengupload data-data kita selain ijazah, kemudian info-info tentang data kalian, dan salah satu syarat wajibnya adalah sertifikat TOEFL. Jadi nggak akan bisa daftar, baru daftar aja sudah ditolak. Tidak bisa ikut CPNS kalau tidak ada sertifikat TOEFL. Ya. Yang kedua, melamar pekerjaan. Anda lulusan SMA, SMK, SMKK atau sejenisnya, ketika lulus pasti berniat untuk melamar pekerjaan kan? Nah, ketika Anda melamar pekerjaan, Anda pasti akan ditanya kualifikasi bahasa Inggris. Anda lampirkan saja itu sertifikat TOEFL-nya. Paling enggak kualifikasi Anda lebih dibanding yang lain yang tidak ada sertifikat TOEFL. Jadi ketika HRD perusahaan mengecek data-data lamaran kalian, CV dan lain-lain, ketika Anda lampirkan ada TOEFL-nya dan Anda punya poin tambahan bahwa oh ternyata dia pernah TOEFL dan nilainya baik. Nah, itu sangat penting. Walaupun kadang perusahaan tidak mensyaratkan TOEFL, tapi kita cantumkan saja. Tapi untuk sekarang rata-rata mereka harus mencantumkan sertifikat TOEFL. Oke, itu penting. Berikutnya akreditasi atau sertifikasi. Ini bagi yang ketika Anda udah kerja, kemudian perusahaan akan lebih meningkat, atau sekolahnya pun akan mendapatkan akreditasi yang baik ketika siswa-siswanya sudah memiliki sertifikat TOEFL. Nah, yang kelima, ini kadang diremehkan ya, tingkatkan kemampuan bahasa Inggris.
Jadi itu ikut pelatihan TOEFL, kemudian tes, bukan hanya ingin sertifikat saja, tapi dapat ilmu bahasa Inggrisnya, dan itu yang penting sekali. Nah, jika Anda mengikuti pelatihan TOEFL, mau nggak mau, alhamdulillah ilmu kalian bertambah, kosakata bahasa Inggris bertambah, grammar dan strukturnya tambah kuat, listeningnya juga lebih baik. Paling nggak Anda kalau sudah ikut pelatihan TOEFL, kemudian udah punya sertifikat TOEFL, ketika lulus, selain Anda membawa sertifikat TOEFL untuk keperluan akademi dan pekerjaan Anda juga punya tambahan ilmu bahasa Inggris yang didapat di pelatihan TOEFL. Itu pasti sangat bermanfaat, ya. Nah, jika Anda ikut pelatihan dengan saya itu memiliki strategi mengerjakan TOEFL yang sedikit unik dan lumayan ampuh untuk menaklukkannya. Jadi memang saya TOEFL spesialis yang mengajarkan orang-orang yang bahasa Inggrisnya masih lemah untuk bisa mengerjakan TOEFL. Itu saya bisa mengajar di mana saja karena saya punya strategi khusus yang saya temukan sendiri, dan itu sudah terbukti di mana saja. Untuk structure, kalian nggak tahu artinya masih bisa jawab. Listening nggak perlu dengarkan semua audionya, bisa jawab. Bahkan ada beberapa nomor yang kalian tidak perlu dengarkan, bisa jawab. Reading juga dengan menjawab dengan cepat, bagaimana mencari segala macam. Dan insya Allah dengan metode yang biasa saya pakai di mana-mana saya mengajar, itu akan membuat kalian yang bahasa Inggrisnya lemah insya Allah meningkat, dan yang nggak suka TOEFL akan suka dengan TOEFL insya Allah, dan kalian juga akan merasa menikmati belajar TOEFL dengan strategi yang saya miliki. Insya Allah ya, kita sama-sama kerjasama. Nah, sertifikat TOEFL itu ada dua jenis, ada yang internasional, ada institusional. Nah, internasional itu dikeluarkan oleh lembaga internasional dari Amerika yang berada di Jakarta. Nama lembaganya adalah IAIF, tapi ini khusus untuk keperluan di luar negeri, jika untuk kuliah atau untuk kepentingan yang internasional. Yang kedua institusional. Nah, kita pakai institusional, kenapa? Karena kebutuhan kita untuk yang nasional, seperti tadi, melamar pekerjaan, kuliah, CPNS, dan lain sebagainya. Tapi jika Anda nilainya tinggi, mau dapat internasional juga bisa nanti dilanjutkan pelatihannya, hubungi saya saja. Nah, sertifikat yang kami sediakan buat pelatihan ini sudah berstandar nasional dan sudah ada izin, dan ini akan bisa dipakai untuk kepentingan nasional. Sudah terbukti dan sudah bisa dipastikan. Nah, berikut saya sedikit menjelaskan tentang pengalaman mengajar saya biar Anda insya Allah lebih yakin. Saya ngajar dosen-dosen UHAMK, dosen FEB, Ekonomi dan Bisnis untuk mereka kuliah S3, dosen FAI UHAMK, dosen Stikes Ibnu Sina Batam, saya mengajar dosen-dosennya, kemudian Fikus UHAMK, ada juga yang terakhir di Fakultas Kedokteran, cuma fotonya belum saya masukkan ke sini. Ya, untuk UHAMK dosen-dosennya dengan saya. Kemudian guru-guru bahasa Inggris. Ini guru bahasa Inggris MAN se-DKI, guru bahasa Inggris semua, dan saya ajarkan bagaimana mengajar TOEFL. Dan ini foto yang paling kanan kiri atas itu untuk guru bahasa Inggris Jakarta Timur, MGMP, saya ajar how to teach TOEFL. Nah, ini ada sebelah kanan ini 100 guru bahasa Inggris Jakarta Barat di wali kota, saya mengajar bagaimana cara mengajar TOEFL. Ini guru-guru SMA, SMK Cengkareng Jakarta Barat. Ada juga beberapa guru-guru yang Jakarta Selatan, MGMP-nya bahasa Inggris, cuman fotonya tidak cukup saya lampirkan semua. Nah, ini untuk mahasiswa, saya mengajar di FISIP UHAMK, saya mengajar di Fakultas Psikologi, FIKES, FAI juga. Ini fotonya saya tidak tayangkan karena banyak
terlalu banyak. Kemudian ada mahasiswa Stikes Ibnu Sina Batam juga saya mengajar di sana, sudah tahun kelima. Tiap tahun saya mengajar di sana. Nah, untuk anak SMA, nah kalian ini SMA MAN 4 Jakarta, kemudian ada MAN 14, SMA 88 dan SMA Alexandria Bekasi. SMA Alexandria ini belajarnya untuk sertifikat internasional dan saya mengajar lebih panjang waktunya dan mereka targetnya untuk kuliah luar negeri. Ada juga yang SMK Cengkareng 1 dan SMK 15, tetapi itu saya belum masukkan fotonya, dan untuk kepentingan SMA, SMK, TOEFL itu juga penting. Baik, itu saja. Ini nomor telepon saya, kalian bisa simpan dan untuk bertanya-tanya. Demikian penjelasan tentang TOEFL. Semoga bermanfaat dan intinya tidak ada ruginya untuk belajar bahasa Inggris. Terima kasih, semoga manfaat. Assalamualaikum.